وبركاته. الفاتحة لسيد الأعراب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال وعنه رضي الله عنه, dan riwayat hadis dari beliau pula yaitu sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau, annam ra'atan, bahwasannya ada seorang wanita, min Juhainata, daripada suku Juhainah, ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkatalah perempuan itu, inna ummi nazarat, bahwasannya ibu saya sudah bernazar, antahujja, untuk melaksanakan ibadah haji. Falam tahujja hatta matat, tetapi ibu saya belum berangkat haji sampai dengan datang kematiannya. Apa ahujja anha, apakah aku harus menghajikan untuk dirinya? Qala, maka menjawab Nabi, na'am, iya, hujji anha, berhajilah untuk ibumu. Ar-ra'aiti, apa pendapatmu? In kana ala ummiki dainun, apabila ada pada diri ibumu akan hutang, akunti qadiyatahu, apakah engkau akan membayarkannya? Aqdullah, maka tunaikanlah hak Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa'i, dan Allah lah zat yang paling berhak untuk dipenuhi daripada kewajiban-kewajibannya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ucapan pertama yang pantas kita ucapkan yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah limpahan karunia, nikmat sehatnya, nikmat afiahnya. Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini, dan kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah permudah ibadah puasa kita sampai dengan hari kemenangan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan aktivitas, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa hadis tentang kajian rutin kita
yang sudah membahas tentang siapa sajakah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana yang sudah kita maklumi pada penjelasan pada pertemuan kita yang sebelumnya, orang yang sudah memiliki keluasan di dalam hartanya, sudah mencukupi untuk biaya keberangkatannya, sudah mencukupi untuk biaya kehidupan dirinya dan keluarganya yang ditinggalkan, maka wajib untuk dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah dikatakan dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kalau dia belum menunaikan ibadah haji sampai dengan datang matinya, maka wajib buat ahli warisnya untuk membuatkan haji atas dirinya. Kita tahu murid kita tahu keluarga kita orang kaya, orang yang berkecukupan. Kita bilang sama dia, Bapak, Ibu sudah wajib berangkat haji, sudah wajib untuk mendaftar haji. Lalu dengan alasan yang banyak dia katakan begini begitu, lama begini begitu, sampai dia tidak melaksanakan ibadah haji lalu meninggal. Maka kita wajib yang tahu memberitahukan kepada ahli warisnya ketika dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang meninggal itu, jangan dibagikan dulu harta warisannya sebelum ditunaikan hutang hajinya kepada Allah. Kita kasih tahu nih, orang tua kamu udah wajib haji nih, tapi nggak mau berangkat haji, buatkan badal haji buat orang tua kamu, sekalipun orang tuanya tidak berpesan sebelum kematiannya. Kenapa? Dia punya hutang kewajiban di hadapan Allah. Ini yang dikenal badal haji setelah orangnya meninggal dunia. Nah, pada kasus kita yang baru saja kita baca, hadisnya hampir sama. Yaitu ada seorang perempuan namanya Ghaniyah Al-Juhaini namanya. Ini perempuan muslimah yang datang kepada Nabi bertanya tentang urusan ibadah hajinya. Dia bilang sama Nabi, "Ya Rasul, saya punya ibu sudah nazar. Nazar itu adalah janji kepada Allah yang wajib untuk ditepati. Dosa besar ketika orang sudah bernazar tapi tidak melakukan nazarnya dengan baik. Dia terkena kafarat untuk mengganti daripada sumpah nazarnya itu. Maka kalau nazar, hati-hati kita. Nazar itu harus sesuai dengan kemampuan kita, jangan di luar batas kemampuan kita. Maka dia dengar gitu, ibunya nazar gitu, kata Ghaniyah Al-Juhaini itu. Ya Rasul, ibu saya waktu masih hidup, dia nazar mau berangkat ibadah haji. Dia bilang tuh, saya dengar sendiri ibu saya nazar untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi sampai dengan datang meninggalnya, ibu saya belum berangkat haji ya Rasul. Apa yang harus saya lakukan? Dalam hadis lengkap dikatakan, apakah saya harus menghajikan buat ibu saya tadi? Wa yasluha sawabuha, dan apakah sampai kepada ibu saya pahala hajinya? Maka kata Nabi, ya, hajikan ibumu yang sudah bernazar itu. Nabi mengajarkan kepada kita, bagi seseorang penuhilah janjimu. Janganlah kau meninggal dalam keadaan berhutang, baik hutang kepada manusia, apalagi hutang kepada Allah. Maka tradisi ulama kita, tradisi syafi'iyah kita, ketika ada sanak famili kita yang meninggal dunia, sebelum sesaat akan disolatkan, maka harus ada ahli warisnya, harus ada keluarganya untuk berdiri menyampaikan sepatah dua patah yang tujuannya adalah untuk mengambil alih hutang yang ada pada jenazah itu. Jangan sampai tidak ada keluarga yang berdiri sedangkan jenazah itu masih punya hutang. Kenapa? Nanti jenazah ini datang di hadapan oleh Allah dalam keadaan muflis, bangkrut. Kenapa? Pahala-pahalanya diambil untuk membayar hutang-hutang dia di dunia. Makanya tujuannya itu, berdiri salah satu anak yang paling tua mana? Laki-laki, dia suruh berdiri, diajarin ngomongnya.
Kalau tidak ada anak laki-lakinya, mantu yang paling besar. Kalau tidak ada kakaknya atau adiknya, yang penting masih keluarganya. Anggaplah anaknya yang berdiri, anak laki yang paling besar. Dia harus bilang, pertama saya minta maaf dan mohon ridho. Kalau saya punya orang tua, punya salah, saya minta dimaafkan. Yang kedua yang harus dia katakan, apabila ibu saya, ayah saya memiliki hutang, memiliki permasalahan hutang piutang kepada bapak ibu yang tidak saya ketahui, maka bapak ibu boleh meminta dan menagih hutang orang tua saya kepada saya, karena hutang orang tua saya sudah diambil oleh saya. Jangan dibilang dia ambil oleh ahli waris. Siapa ahli warisnya? Nanti ahli warisnya ngerinya lempar-lemparan, no yang tua no ambil. Kata yang tua, kasih yang muda dong, kasih yang tengah dong. Enggak, disebut namanya. Saya Saifur Rahman. Saya yang ngambil utang Ali daripada ibu dan bapak saya. Jadi mayit meninggal punya utang enggak? Enggak punya utang. Hutangnya pindah ke Bang Ipul. Bang Ipul nggak boleh mati sebelum nyaur utang orang tuanya. Nah, sekarang dilogikan sama Nabi begitu. Harus dibayarkan Nabi hutang. Iya. Nabi tanya di sini, kalau ibumu meninggal punya hutang sama manusia, kamu ganti enggak? Ganti ya Rasul. Jangan sampai ibu saya meninggal punya hutang. Kata Nabi, Abdullah, begitu pula dengan hutang kepada Allah. Malah lebih afdol, lebih mulia bayar hutang kepada Allah. Masa hutang sama manusia dipikirkan, tapi hutang sama Allah nggak dipikirkan. Ini yang harus dipahami. Kalau anak mau berbakti kepada orang tuanya, penuhi apa-apa yang menjadi tanggung jawab daripada orang tuanya. Buatkan badal hajinya. Nah, ini menjadi dasar buat kita dari hadis ini. Pertama, boleh seorang perempuan meminta fatwa kepada orang lain yang beda jenisnya. Perempuan datang, kan nggak boleh musyafahah, mukhalatah laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dalam segi belajar, boleh perempuan untuk bertemu laki-laki dalam hal meminta fatwa ataupun jawaban. Yang kedua, kata mu'allif, sihhati qada'il hajjil wajib 'anil mayyit. Maka sahnya mengkodokkan haji yang wajib bagi mayit yang sudah meninggal dunia. Sah dikodokkan dan sampai pahalanya. Boleh nggak dia dipanggil hajjah? Boleh nggak dipanggil haji? Boleh. Kenapa? Sudah dibadalkan haji. Yang ketiga, zawajur haji rajul 'anil mar'ati wal mar'ati 'anil rijali. Dan sah apabila seorang perempuan membadalkan haji laki-laki, dan laki-laki sah membadalkan haji buat perempuan sah. Tidak perlu perempuan harus perempuan yang badalkan haji. Tidak perlu lagi laki-laki membadalkan laki-laki. Boleh selang-seling, boleh. Dengan syaratnya cuma satu, orang yang melakukan badal haji, orang yang melakukan badal umroh, dirinya sudah melakukan ibadah haji dan umroh buat dirinya sendiri. Tapi kalau dia belum melakukan ibadah haji dan umroh buat dirinya sendiri, maka nggak sah untuk membadalkan haji bagi orang yang sudah meninggal dunia. Wa hadza birrul walidain wal i'tina'i bi amrihuma wal qiyamu bi masalihima min qada'i dain wa khidmatin wa nafaqatin wa ghairi zalika min umuri dunya wad din. Dan inilah bentuk anjuran agama untuk kepada seorang anak agar senantiasa berbakti kepada orang tuanya, memenuhi kebutuhan orang tuanya, termasuk menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan, baik orang tuanya masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita kalau masih hidup, kita kalau pernah dilahirkan dari seorang ibu, dari keringat seorang ayah, kalau kita masih hidup, kita masih dituntut untuk berbakti kepada ibu bapak kita, sekalipun keduanya sudah meninggal dunia. Kita ini masih hidup, sampai kita mati, tuntutan kebaktian buat orang tua kita masih ada. Masih ada. Ternyata ada orang datang gitu. Oh, bapakmu dulu punya hutang. Ini bukti kwitansinya. Dia gak percaya. Masa bapak saya main slot sih? Perasaan handphone aja gak punya. Kaget gitu. Tapi dia punya bukti gitu. Bayar.
Kenapa? Bukti kebaktian kita. Sehingga ada ketika Rasul meninggal dunia, saya ulang kembali, yang menjadi tempat tumpuan bertanya itu sahabat yang senior. Salah satu sahabat senior yang sering dijadikan rujukan untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang lain adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sahabat yang muda ini tanya, "Ya Umar, bisakah aku berbakti kepada ibu bapakku yang sudah meninggal dunia?" Mungkin dulu nih sahabat, waktu ibu bapaknya masih hidup, dia belum bisa nyenengin orang tuanya. Kita juga kadang-kadang waktu ibu bapak kita masih hidup, kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat dirinya. Sekarang kita udah jadi orang sukses, jadi orang bahagia, kita ingat sama orang tua, mau nyenengin dia, tapi orang tua sudah meninggal dunia. Bisa nggak saya tetap berbakti kepada ibu bapak saya? Maka kata Sayyidina Umar, kalau kau mau berbakti kepada ibu bapakmu sekalipun sudah meninggal dunia, lakukan 3 hal. Apa? Pertama, ayyakunal waladu sholihan fi nafsihi. Hendaklah sepanjang hidupmu, walaupun orang tuamu sudah meninggal dunia, jadilah anak yang solih dan solihah. Penuhilah janjimu kepada Allah, penuhilah janjimu kepada manusia, lakukan kebaikan semasa hidupmu, orang tuamu di alam kubur akan tersenyum ridho kepada dirimu. Betapa banyak orang tuanya meninggal dunia, anak yang tadinya ibadah berubah tidak ibadah. Yang tadinya bagus dalam beramal, sekarang buruk dalam beramal. Ini orang tuanya di alam barzahnya sedih. Yang kedua, ayyasila qorobatuhuma wa asdiqohuma. Dia sambungkan tali persaudaraan yang dulu pernah disambungkan oleh orang tuanya. Mana yang dulu jadi kerabatnya, yang dikasih uang sama orang tuanya sudah meninggal dunia, lanjutkan. Jangan sampai kita tidak kenal sama saudara kita. Ini yang ketiga. Ayyad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Ini wajib buat orang kita, anak terhadap orang tua kita. Ayyad'u lahuma, wajib doain ibu bapak kita. Minimal sehari semalam doakan ibu bapak kita 5 kali setelah habis sholat, minimal Rabbik firli. Kalau ada seorang anak setiap habis sholat dia doa, minta kepada Allah buat kebaikan dirinya, buat kebaikan anaknya, buat kebaikan istri dan keluarganya, tapi dia lupa mendoakan ibu bapaknya, faqad khana alaihima, maka dia sudah melakukan kedurhakaan kepada ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia. Wajib doa minimal Rabbik firli setiap habis sholat. Bahkan sahabat tanya gitu, kenapa usaha saya seret nggak lancar? THR aja susah turunnya, uang susah turunnya, usaha mentok gitu. Maka sahabat ditanya, apa kau sering mendoakan ibu bapakmu? Dia terdiam. Maka dikatakan sama Nabi, siapa orang yang lupa mendoakan ibu bapaknya, maka akan dibuat seret di dalam urusan dunianya. Jadi kalau kita seret, mentok masalah, jual rumah susah, jual ini susah, jual ini, berarti kita kurang bagus dalam urusan kepada ibu bapak kita yang meninggal. Wa yatasaddaqu anhuma. Jangan lupa bersedekah. Nih termasuk membadalkan haji. Kita dari kecil dilahirkan, kita dibesarkan oleh uang orang tua kita, sampai dia meninggal masih diberi harta warisan. Kalau kita mau berbakti, cari mana urusan yang jadi tanggung jawab orang tua kita. Oh, dulu orang tuanya menyekolahkan anak ini. Orang tua saya sudah meninggal dunia, saya yang meneruskan. Oh, orang tua punya hutang ini, saya yang bayar hutang. Ini semua dia tanggung semua, termasuk hutang orang tua kita kepada Allah. Baik tadi berupa nazarnya, baik tadi kewajiban hajinya. Yang ketiga, kafarat kalau sebenarnya dia meninggalkan ibadah puasa karena disebabkan sakitnya, kita yang wajib bayarin daripada fidyah. Wah, sakit orang tua kita sampai meninggal, kita yang hitung berapa yang harus kita keluarkan. Kita nggak paham, kita tanya sama guru kita, mana yang harus dibayarkan fidyah, apakah perlu sholatnya, apakah hanya puasa. Kita belajar bentuk sebagai kecintaan kita kepada ibu bapak kita.
Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas pula radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai kepada sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyama sabiyyin hajja, anak kecil yang mana saja yang belum baligh, masih tamyiz, yang melakukan ibadah haji, summa balago al-hinsa, kemudian sudah sampai umurnya kepada batasan balik, fa'alaihi, maka wajib atas anak itu, an yahujja, untuk melakukan ibadah haji, hajjatan ukhra, ibadah haji yang lain. Wa ayyama abdin hajja, dan budak mana saja yang melakukan ibadah haji, summa i'taqa, kemudian dimerdekakan, fa'alaihi, maka wajib atas budak itu, an yahujja, untuk melakukan ibadah haji, hajjatan ukhra, yaitu ibadah haji lainnya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Baihaqi. Wa rijaluhu thiqatun, dan periwayat rawi hadis ini sangat kuat, illa, kecuali annahu tulifa, bahwasannya ada sedikit perbedaan pendapat, fi rafihi, tentang kemarfu'an hadis ini. Wal mahfuzu, dan yang terpelihara, annahu mauqufun, bahwasannya hadis ini adalah derajatnya mauquf. Ini tentang sahnya ibadah haji. Orang yang melakukan ibadah haji itu ada syaratnya. Pertama, dia wajib beragama Islam. Yang kedua, orangnya disebut orang yang mampu. Yang ketiga, haruslah orang yang merdeka, bukan seorang budak. Yang keempat, sudah akil balik dan berakal. Ada dua permasalahan nih. Bagaimana kalau yang berangkat haji anak kecil yang dia belum balik? Bagaimana yang berangkat itu budak yang belum dimerdekakan? Apakah tidak sah hajinya? Maka jawabannya, hajinya sah, tapi wajib buat dirinya untuk mengulang pada waktu kemudian hari. Bagi seorang anak yang sudah melakukan ibadah haji, ibadah umroh pada masa umur yang masih kecil, belum balik, hajinya sah dan diterima oleh Allah. Pahalanya dia dapat. Tapi nanti kalau dia sudah akil balik, wajib dia mengulang ibadah hajinya. Kenapa? Belum sah ibadah haji secara Islam. Kenapa? Syaratnya kurang, belum balik waktu itu. Tapi kalau orang ibadah haji masih kecil, sebelum balik dia sudah meninggal dunia, kata Nabi, ajza'at, cukup buat ibadah hajinya, nggak perlu dibuatkan badal haji. Kenapa? Dulu udah pergi haji waktu masih kecilnya. Kedua, begitu juga budak. Budak ini bukan orang yang merdeka. Dia berangkat haji. Sah nggak ibadah hajinya? Sah. Tapi nanti kalau dia sudah merdeka, wajib mengulang ibadah hajinya. Mengulang ibadah hajinya. Kenapa? Syarat ibadah haji pada saat itu belum sempurna. Dia masih menjadi seorang budak, belum menjadi orang yang merdeka. Lalu apa tuh? Pertanyaannya kita kan sering, lalu buat apa tuh anak kecil diberangkatkan ibadah haji dan ibadah umroh kalau nanti ternyata harus mengulang lagi ibadahnya? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada beberapa pekan yang lalu, salah satu kenyamanan buat orang tua, salah satu ketenangan bagi setiap orang tua adalah ketika dia menutup mata dan meninggal dunia, adalah anak keturunannya tidak ada yang keluar daripada agama Islam. Yang paling berat buat orang tua ketika dia mau meninggal dunia adalah meyakini dirinya agar anak keturunannya tidak ada yang keluar daripada agama Islam. Tidak ada beban yang berat buat orang tuanya kecuali ada keyakinan dalam dirinya anak keturunannya selamat dalam agamanya. Itu beban orang tua di alam kubur. Kalau ada anaknya yang keluar dari agama, musibah besar itu. Itu orang tua di alam kuburnya nyeselnya luar biasa. Makanya kalau dengar ada orang pindah agama gitu, dari agama Islam pindah ke agama yang lain, itu kita kasihan orang tuanya itu. Tapi kalau ada orang tua meninggal, anaknya Islam semua, maka hal pertama kali yang kita
Uzkuru mahasina mautakum, mengucapkan kebaikan kepada orang yang meninggal di dunia ini, kita katakan alhamdulillah bapak ini, ibu ini berhasil. Orang yang sukses mendidik anaknya, karena sampai dengan saat ini anak keturunannya tidak ada yang keluar dari agama Islam. Itu harus kita sebutkan. Jaganya susah. Tapi bagi orang tua yang berhasil dan bisa memberangkatkan anaknya yang masih kecil ibadah haji dan umroh, sekalipun nanti dia wajib mengulang, Allah berikan jaminan anak kecil yang sudah diberangkatkan haji dan umroh insya Allah tidak akan keluar dari agama Islam. Allah berikan, tanamkan spirit di dalam hatinya keislaman. Makanya dari sekarang anak kecil harus diajarkan spirit keislaman, itu harus diajarkan. Harus dilatih. Saya punya orang tua, saya punya anak itu baru umur 1 tahun 3 bulan. Yang satu baru naik umur 4 tahun. Itu sama, saya punya orang tua, kakeknya dia. Setiap sahur anak saya wajib dibangunin. 1 tahun 3 bulan wajib dibangunin sahur. Harus suruh melek. Anak saya dibangunin dia. Suruh apa? Sahur. Wah, uring-uringan, bangun susah bangunin sahur. Jadi susah keluar subuh karena ngurusin itu anak. Karena mepet jam 4. Kasih tahu jangan minum susu. Minum susunya nanti jam 12. Kalau bisa kasih uang. Wah, jam 10 udah belingsatan, buka baju. Tidur di atas. Hari pertama wah nangis gitu. Cuma sekarang dia udah paham. Kita ngintip gitu. Di rumah kebetulan punya CCTV. Kita lihat gitu. Dia udah aus banget gitu. Dia cuma buka kulkas gitu. Dia buka kulkas gitu. Di situ ada minuman orang tuanya, ada minuman ibunya. Halal kalau dia minum. Dia nggak minum, nggak berani. Dia cuma dia tutup lagi kulkasnya. Cuci muka lagi. Itu 4 tahun. Kenapa? Udah diberikan spirit dari kecil. Kalau nggak pernah diajarkan, Pak, wah jangankan SD. Udah bapak-bapak kagak kuat puasa. Wah susah banget kalau suruh puasa. Susah banget, bukan bapak-bapak sini, bukan bapak-bapak yang lain. Orang sini alhamdulillah puasa semua. Iya, alhamdulillah di sini puasa semua. Ada yang udah tua nggak bisa puasa. Udah tua tuh. Kenapa? Dari kecilnya nggak dipaksa. Dia anggap mindsetnya kalau sudah kerja keras, lelah pasti nggak puasa. Padahal ayatnya itu mengatakan yang bebas tidak berpuasa orang sakit sama musafir. Berarti yang nggak merokok itu harusnya dia sehat. Oh mungkin bisa jadi sakit, iya, sakit gila namanya, sakit gila. Nauzubillah min. Itu namanya spirit. Nah anak yang diajak ibadah haji diberikan pengetahuan Islam oleh orang tuanya, insya Allah anak ini nanti tidak mungkin keluar dari agama Islam. Jadi nggak ada yang sia-sia. Dia meninggal, tenang aja, entong udah pernah ke Mekah, mudah-mudahan Allah jaga dia. Jangan entar aja tong. Lu kan masih kecil, terulang lagi duit lagi. Udah jual kontrakan gitu, jangan. Itu orang tua bego namanya. Wah, anaknya udah bisa berangkatin. Ini bini muda diberangkatin. Bukan karyawan sini. Karyawan sini mah nggak ada yang berani sama istri. Apalagi Bang Odi. Sami'na wa ata'na. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ibnu Abbas pula, semoga Allah meridhai kepada beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'a rajulan yaqulu, Nabi mendengar ada seseorang yang mengatakan, oh ini kelewatan ya? Kelewatan ya hadis saya? Oh ya, mohon maaf. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Ibnu Abbas pula, semoga Allah meridhai kepada beliau, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, khutbah. Yaqulu, dan di dalam khutbahnya Nabi mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidak boleh, jangan sekali-sekali, haram hukumnya, yakhluwanna, berkumpulnya laki-laki dengan perempuan,
illa wa ma'aha zu mahramin, kecuali pada kedua orang tuanya itu, pada keduanya itu ada mahramnya. Wala tusafiril mar'atu illa ma'azi mahramin, dan tidak boleh berpergian wanita itu kecuali disertai dengan mahramnya. Faqama rajulun, maka ketika Rasul khutbah demikian, berdirilah salah seorang sahabat Nabi. Faqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna mraati kharajat hajatan, sesungguhnya istriku nanti mau keluar rumah, mau berangkat haji. Wa anni uktibtu fi ghazwatin kaza wa kaza, dan saya tercatat sebagai orang yang harus pergi ke medan perang ini, perang itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, intalik, pulanglah engkau, fahujja ma'a imra'atika, maka pergilah engkau haji bersama istrimu. Perbahasan yang kita bahas, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang melakukan berpergian jauh termasuk ibadah haji yang tidak diiringi oleh mahramnya. Tidak diiringi oleh mahram. Pernah Nabi mengatakan haram hukumnya laki-laki dan perempuan berkhulwat bersama tanpa ada mahramnya. Haram hukum. Kita biar kata udah duda, perempuannya janda. Kalau kita mau ngapel, tuh janda kudu bawa anaknya. Kenapa? Anaknya mahram ibunya. Jangan disuruh tinggal anaknya. Tidaklah berkumpul laki-laki dan perempuan, fasaistonhu, maka yang ketiga adalah setan. Tinggal aja neng anaknya. Jangan. Mahram itu ada 17 mahram. Ada 18 mahram. 7 dari sisi keturunan, 7 dari sisi persusuan, dan 4 dari segi kesemendaan, pernikahan. Ini mahram nih bagi perempuan. Kalau disebut mahram, kita laki-laki maka nggak boleh menikah dengan perempuan yang disebut mahram. Kalau dia perempuan tidak boleh menikah kepada laki-laki yang disebut mahram. Dari segi keturunan 7. Siapa mahramnya? Pertama adalah ayahnya. Jadi kalau kita mau ngapel, itu janda punya ayah apakah enggak? Kalau ada, ayahnya suruh temenin. Ini kita ngalamin Ustaz, waktu ngapelin kita punya bini yang sekarang gitu. Kita disuruh ngapel waktunya ba'da lohor sampai 2:30. Ketemu di ruang tamu, panjang ujung ke ujung, tengahnya ada maknya. Itu 1,5 jam mubazir kita, diam. Oh bingung kita mau ngomong apa. Karena kita punya mertua dulu guru kita di pesantren. Kita mau nanya kabar, kita tahu dia lagi sehat itu, habis makan. Basa-basi banget kan. Mau nanya apa gitu, 1,5 jam mubazir, tahu-tahu udah mau asar, ditanya mau pulang ke Jakarta kapan, kita bilang hari ini. Karena apa? Udah habis gitu. Emang kudu begitu. Kalau nggak ada tuh magnetnya begitu, nempel. Awas tuh ada nyamuk tuh, ya nempel, bajingan, nempel. Tuh haram hukumnya. Laisal khalwat antil akad. Yang kedua, siapa lagi yang menjadi mahramnya? Anak laki-lakinya. Nih, janda bawa anak laki-lakinya. Kita kenal sama janda. Anaknya cuma 1. Laki-laki umur 40. Ya udah enggak apa-apa. Temenin sama anaknya. Anaknya umur 40. Berarti emaknya umur berapa tuh? Ya umur segitu dah. Tetap aja biar kata tuh udah pakai tungkat itu tuh, yang kita taksi udah pakai tungkat tuh. Nenek-nenek kudu ada anaknya. Jangan salah-salah. Kakek-kakek ngeliat nenek-nenek masih nafsu. Kita mungkin udah beda selera, tapi kakek-kakek masih, kalau nenek-nenek model Meriam Bellina, nah, repot ya. Ya, sadar dia. Yang ketiga, saudara laki-lakinya, ada kakaknya. Atau yang keempat, paman daripada bapaknya, ada pamannya yang jadi walinya kalau bapaknya udah nggak ada. Yang kelima, paman dari ibunya. Yang keenam, keponakan laki-lakinya. Boleh ditemenin sama ponakannya, boleh. Atau yang ketujuh, keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Ini namanya mahram. Jadi nggak boleh. Yang 7 lagi itu adalah dari pihak susuan. Pihak susuan itu sama seperti pihak keturunan. Jadi kalau ada Anggi punya anak, lalu
anaknya Bang Anggi nyusu sama istrinya Bang Ipul, itu nanti jadi anaknya Bang Anggi jadi anak sepersusuan sama Bang Ipul. Jadi Bang Ipul nanti jadi ayahnya anaknya Bang Anggi. Harusnya kan Bang Ipul atau anaknya Bang Ipul boleh nikah sama anaknya Bang Anggi. Tapi kalau sudah jadi sepersusuan maka haram. Karena apa? Dia jadi saudara. Kayak Nabi sama Saima namanya. Bagaimana yang disebut sepersusuan? Syaratnya pertama masih kecil dia. Masih di bawah 2 tahun. Yang kedua syarat nyusunya itu 5 kali nyusu. Sekali nyusu kenyang. Walaupun dalam sehari 5 kali nyusu udah jadi saudara. Minum susu kenyang, tidur. Mas 1 kali itu. Bangun lagi nangis, nyusu lagi kenyang 2 kali. Sampai kalau sehari ataupun lebih sudah 5 kali, maka dia udah jadi anak namanya. Ibu yang nyusuin itu sama seperti ibu kandungnya. Suami ibu susuannya, lakinya berarti sama seperti bapaknya yang tadi 7, dia jadi saudara, nggak boleh nikah. Nah berarti kalau bapak nyusu sama istrinya, ya nggak sepersusuan. Kenapa? Udah kupak waktu nyusunya. Kalau yang saudara sepersusuan, waktu masih kecil di bawah 2 tahun. Makanya bilang lu nggak boleh nyusu lu, nanti jadi anaknya lu aja yang bego. Itu syaratnya dia masih kecil 2 tahun. Jadi boleh nggak? Ya boleh. Tapi tahu diri, jangan habis ngerokok Samsu, bau. Kasihan anaknya. Oh bau Samsu nih mak. Tahu diri ya. Kalau kayak gini mah rada melek ya. Kalau ngaji lu mah ngantuknya setan emang. Aduh. Nah begitu, itu mahram. Ya itu sama tuh, jadi udah 14. Yang 4 lagi karena kesemendaan, karena sebab pernikahan. Siapa mahramnya? Pertama, bapak tiri kita kalau sudah menjima ibu kita. Jadi bapak tiri sama anaknya udah nggak boleh nikah. Makanya anaknya nih, janda yang mau kita deketin, misalnya punya bapak tiri, dia udah mahramnya juga. Yang kedua, mantu. Ah ini. Jadi kalau ada kita punya mertua nih perempuan nih, mau dilamar sama orang, kita nemenin dia, boleh. Kenapa? Kita mahram dari mertua kita. Yang ketiga, mantu kita. Yang keempat, anak daripada suami, anak tiri kita. Itu udah jadi mahram juga. Jadi kalau kita mau ngapel perempuan, ingat 18 orang ini harus ada salah satu. Nah sekarang kaitan ibadah haji bagaimana? Berdasarkan hadis ini, mazhab Imam Ahmad bin Hambal Hanabilah mengatakan perempuan dilarang keluar rumah kalau tidak disertai dengan mahramnya tadi yang 18 atau dengan suaminya, maka tidak diperbolehkan dia keluar rumah. Kalau sudah datang waktu kewajiban haji tapi suaminya nggak bisa nemenin, tidak ada mahramnya, maka kewajiban haji buat perempuan itu sudah tidak ada. Jadi apa? Berangkat haji kudu ada suaminya, kudu ada mahramnya. Pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala dan 2 mazhab lainnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak wajib dengan mahramnya. Boleh dia keluar melakukan ibadah sekalipun tidak ditemani dengan mahramnya dan suaminya. Dasarnya apa? Ada sebuah hadis panjang, saya singkat. Ada sahabat Nabi Adi bin Hatim namanya. Lalu Nabi tanya, Adi bin Hatim tahu nggak namanya negeri Hirah? Maka kata Hatim itu, kata Adi bin Hatim, wah Nabi saya nggak tahu tuh negeri Hirah. Dulu belum ada handphone. Tapi saya pernah dengar ada namanya negeri Hirah itu, karena ada di Timur Tengah. Maka kata Nabi SAW mengatakan, fa in tolat bika hayatun lataroyanna zo'inata tartahilu minal Hirah hatta tatawafa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Adi bin Hatim, ini dia makanya langsung percaya sama Nabi. Nabi nggak pernah dusta. Nanti kalau Allah kasih kau umur yang panjang, kau akan mendapati seorang wanita dari negeri Hira. Latarayanna, yang dia akan mengendarai daripada hewan kudaannya dari negeri Hira, datang ke Mekah ibadah haji, tawaf di Ka'bah. La takhafuna ahadan illallah, yang dia pergi dari sana sampai ke sini tidak ada yang dia takutin kecuali cuma Allah semata. Maka Imam Syafi'i mazhab kita mengatakan
yang menjadi ilat dilarangnya perempuan untuk keluar tanpa suami dan mahramnya apabila keadaannya tidak aman dan genting. Kalau keadaannya aman, perempuan boleh melakukan ibadah haji dan umrah sekalipun tidak ditemani dengan mahram ataupun suaminya. Yang kedua, kata mahram, kata suami dapat digantikan pada posisi tertentu apabila perempuan itu pergi dengan kelompok yang di dalamnya ada 3 orang perempuan. Perjalanannya aman dan tidak ada kemudaratan di dalam waktu berpergiannya. Makanya kita yang haji dan umroh jarang nih perempuan seorang diri nih. Makanya dimasukkan ke KBIH atau kan dimasukkan di travel. Di travelnya sudah ada 3 perempuan yang lain. Udah aman dia. Muslimah, amanah, cukup dia. Perkelompokan itu, keamanan itu sudah dianggap menggantikan posisi mahramnya. Posisi suaminya. Saya dipahamin sini. Jadi kita boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kita belum tentu punya duit 2. Sekarang mungkin yang didaftar buat suaminya. Nanti kita udah tua baru punya duit buat istri kita. Susah buat berangkat bareng. Kenapa? Memang biayanya yang mahal. Kalau kita menggunakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, bisa jadi kita banyak orang Indonesia yang nggak bisa berangkat haji. Kenapa? Kita daftarnya sendiri-sendiri. Daftarnya sendiri. Nah, ini menjadi hukum buat kita, diperbolehkan seorang perempuan keluar rumah juga asal tidak lebih dari 3 hari kalau memang mendapatkan izin daripada suaminya boleh. Pak, saya mau ke pasar Cipulir. Kira-kira ke pasar Cipulir nyampe 3 hari nggak? Nginep nggak di pasar? Enggak. Kecuali dia emang niat tawaf di situ dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dia bilang sama Pak mau beli baju lebaran. Di mana? Di pasar Cipulir. Boleh atau tidak? Suaminya bilang diizinkan. Iya, silakan. Itu jenjang waktunya itu sampai dia pulang, sampai dari 3 hari dia pergi masih dapat ridho suami. Tidak perlu ditemani, asal dia yakin ke pasar Cipulirnya aman. Tapi Pak, saya mau belanja. Belanjanya di mana? Di jalur Gaza. Wah, nggak boleh. Di jalur, mau bukbernya di jalur Gaza, perginya kudu sama mahram. Kenapa? Nggak aman buat dia. Tidak aman. Jadi perempuan boleh keluar tidak didampingi suami paling lama 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari 3 hari 3 malam, dia harus didampingi suami atau berpergi secara berkelompok. Perginya sama siapa? Biasanya sama adiknya, sama anaknya. Siapa lagi? Sama keponakannya. Ya udah berangkat, hati-hati. Kasih duit buat belanja 10 juta. Nanti suruh pulang lagi. Mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita baca. Nanti ada beberapa hadis lagi sebelum kita berkaitan tentang mengambil mikot pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau cukup? Sudah waktunya makan siang bagi mereka yang tidak berpuasa. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.